Mengenali 9 roh dalam diri, pada diri manusia terdapat 9 jenis roh, masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kesembilan macam roh yang ada pada manusia itu adalah 1. Roh Idofi, adalah roh yang sangat utama bagi manusia, disebut juga jauhar awal suci, karena roh inilah, maka manusia dapat hidup, sering disebut nyawa, karena bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Roh Idofi merupakan sumber dari roh, roh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh keluar dari raga, maka roh Idofi tetap akan tinggal di dalam jasad raga. Dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah, atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh Idofi ini dengan penglihatannya. Wujudnya mirip diri sendiri, baik rupa, maupun suara, serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin. Meskipun roh-roh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh Idofi yang satu ini. Alamnya roh Idofi berupa nur cahaya terang benderang, dan rasanya sejuk tenteram bukan dingin. Tentu saja kita dapat menjumpainya, bila sudah mencapai tingkat insan kamil. 2. Roh Robani yang dikuasai, dan diperintah oleh roh Idofi. Alamnya roh Robani ini, ada dalam nur, cahaya kuning diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tenteram, tubuh tak merasakan apa-apa. 3. Roh rohani ini pun juga dikuasai oleh roh Idofi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu, ia tak menyukainya. Roh rohani ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh rohani inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu luwamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu mulhamah, mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi, sebab semua nafsu manusia itu, roh rohani yang mengendalikannya. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada. Maka, kalau manusia sudah bisa mengendalikan roh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Sebelum kita dapat menjumpai roh rohani, terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya, bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani itu. 4. Roh nurani ini di bawah pengaruh roh Idofi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang, menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut, hatinya menjadi gelap, dan gelap juga pikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja, maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu akan menjadi tenteram, perilakunya pun baik, dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan, suka, sedih, bahagia dan menderita dipandang sama. 5. Roh Kudus, roh suci, roh kudus, roh suci, juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Roh Kudus, roh suci, ini mempengaruhi orang yang bersangkutan, untuk mau memberi pertolongan, kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah, sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. 6. Roh Rohmani disebut juga roh pemurah, karena diambil dari kata, Rahman, yang artinya pemurah, di bawah kekuasaan roh Idofi pula, roh Rohmani ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi. 7. Roh jasmani yang juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Roh jasmani ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar dan lain-lain. Bila roh jasmani ini keluar dari tubuh, maka jika ditusuk jarum pun, tubuh tidak akan terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran, seperti binatang, misalnya, malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri dan sebagainya. 8. Roh nabati ini juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Roh nabati yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. 9.
Roh rewani ialah roh yang menjaga raga kita, juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Bila roh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh orang akan terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani, yang mengendalikan otak manusia. Jadi kepergian roh rewani, dan kehadirannya, kembali diatur oleh roh Idofi, demikian juga lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan roh Idofi. Nah, itulah penjelasan tentang ruh pada diri manusia, semoga paham.